Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, di kali ini Bumble ingin membejang tentang apa yang namanya kenapa seseorang yang masih memiliki terah dari orang pintar, orang penting, atau mungkin wali itu mudah mempelajari hal yang sifatnya adalah supranatural, metafisik, atau mungkin tanpa belajar pun bisa mengetahuinya. Nah, ini banyak terjadi pada orang yang indigo atau mungkin orang yang memiliki bakat merusak terwinara. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang terjadi, banyak orang yang berhasil di dalam mempelajari atau mungkin menjadi orang yang bersifat penyembuh atau metafisik atau mungkin seni. Orang bekerja dengan seni dalam arti ya seni dari budaya ya, itu adalah orang yang memiliki garis keturunan orang yang sama, pekerjaan dan profesi yang sama pada masa sebelumnya. Nah, ini sama gini seseorang yang menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin dulunya pasti leluhurnya itu ada yang menjadi pemimpin juga. Nah, bisa jadi apalah, pokoknya punya gelar. Nah, itu seperti itu. Nah, tidak berbeda dengan orang yang memiliki kemampuan di bidang metafisik. Itu biasanya orang yang sudah memiliki kemampuan sebelumnya. Jadi ada terah dari entah raja, entah kiai tempo dulu, atau mungkin seseorang yang sifatnya sudah menguasai hal itu sebelumnya. Nah, itu pasti nah, banyak yang lihat seperti ini, seorang kiai gitu. Kita lihat kiai ya, kiai atau mungkin orang pemuka agama yang kondang itu biasanya itu masih memiliki terah. Ya, ini terah ya, kita bicara terah dari kiai-kiai sebelumnya. Itu pasti. Karena apa? Nah, ini kita bahas dari segi metafisik ya. Seseorang yang memiliki kemampuan itu sebelumnya biasanya diikuti atau dititisi atau menjadi terjadi penyelarasan aura atau mungkin energi dari leluhur sebelumnya dan menjadi penyatuan. Nah, ini pasti. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kemampuan metafisik ya, dulunya ada orang pintar, itu pasti leluhurnya ya, itu. Atau mungkin orang yang memiliki nilai daya aura tinggi yang bisa memobilisir sesuatu yang sifatnya ya itu tadi, sifatnya supranatural atau metafisik tadi. Itu sering banget. Dan apakah orang awam yang tidak memiliki garis itu atau orang biasa itu tidak bisa, Mbak? Bisa pun tetap mulai tahapan. Ibaratnya orang itu harus belajar yang biasa itu harus belajar berpuluh tahun, kadang mulai guru, melalui pengijazahan dan sebagainya. Ini tidak. Ibaratnya dia tanpa belajar pun ada yang membimbing. Tanpa belajar ya. Kalaupun belajar itu cepat banget. Dimasuki ibaratnya wadah sudah cukup, dimasuki ilmu apapun dia sudah bisa. Nah, tetapi yang namanya terah ini, kita bicara terah ya. Terah ini biasanya memang tidak ada keterikatan dengan sesuatu yang sifatnya adalah penurunan talenta ya. Jadi seseorang memiliki kemampuan sebagai penyembuh, nanti keturunannya entah siji atau mungkin langsung itu masih ada terah penyembuh ya. Sama dokter, nanti minimal dokter lah ya, kita dunia nyata dokter, walaupun tidak menguasai hal-hal sifatnya herbal dan sebagainya, nanti dokter. Pengajar ya, ada pengajar entah guru, nanti juga keturunannya akan jadi guru, ada itu seperti itu. Terus penjaga dalam itu bisa menjadi tentara ya, tentara orang berpangkat ya, yang sifatnya di militer, nanti keturunannya juga akan ada yang menjadi orang yang berprofesi sebagai penjaga juga, entah di militer, entah menjadi apa, itu pasti. Itu bisa dilihat dirunut dari keturunan. Nah, itu. Nah, Mbah sendiri ini dulu orang tua Mbah itu kan memiliki kemampuan
jadi ahli di bidang pertukangan nih. Jadi pertukangan di bidang perkayuan dan ya perkayuan dan bangunan nih. Jadi Mbah sendiri menguasai, dan sampai saat ini ya profesi itu masih Mbah pegang. Nah ini simple saja, satu sampel saja yang bisa dipakai. Nah apalagi seseorang yang dulunya memiliki terah seorang ulama, atau mungkin paling top wali dari keturunan wali atau habaib, pasti dongane mandi belajar ilmu apapun yang sifatnya dari agama itu cepat banget. Nah tergantung nanti mau haluannya dibawa kemana, wallahu alam. Nah itu yang pasti yang namanya seseorang yang masih memiliki terah itu pasti memiliki garis lurus yang sifatnya ada talenta dari sebelumnya. Bisa jadi bisa malah lebih dari yang sebelumnya. Pasti kita lihat saja dulu Pak Karno, presiden pertama kita itu adalah putra bupati ya, putra bupati. Terus dari putra-putranya Ibu Megawati jadi ketua partai, presiden juga, anaknya jadi ketua DPR. Ya seperti itu. Memang itu ada hubungan dengan terah juga. Nah seperti halnya kita lihat juga, tetapi beda lagi dengan kondisi Bapak Jokowi ya. Jokowi walaupun beliau berasal dari orang biasa, tetapi perjuangan dan laku dari orang-orang tuanya itu, prihatinnya itu dari orang biasa jadi pengusaha, mengangkat diri, mengangkat derajat, akhirnya bisa karena memang beliau mendapatkan wahyu projo ya. Jadi alam yang memilih, Gusti Allah sudah menibaki wahyu projo kepada beliau. Nah ini sebagai contoh bahwa orang biasa pun bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna walaupun tidak ada terah dari keturunan sebelumnya. Nah, gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.